adalah hormon yang penting diproduksi oleh pankreas. Indikasi insulin adalah untuk mengontrol kadar glukosa dalam tubuh manusia. Insulin terbagi menjadi 3, yaitu rapid acting, long acting, dan short acting. Adalah patofisiologi dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini terjadi karena tidak seimbangnya kadar insulin dan glukosa di dalam darah. Pada dasarnya, insulin dan glukosa ini saling berikatan untuk menghasilkan energi. Jadi, apabila insulin yang dihasilkan itu lebih sedikit daripada jumlah glukosa yang masuk ke dalam darah, maka akan terjadi penumpukan glukosa yang ada di dalam darah dan disebut diabetes mellitus. Selanjutnya yang akan kami jelaskan adalah insulin pen. Insulin pen sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama adalah pena sekali pakai atau disposable pen, di mana pena ini telah terisi insulin sebelumnya. Setelah digunakan, seluruh unit pena dibuang dan tidak bisa dipakai kembali. Yang selanjutnya adalah pena yang bisa dipakai berulang atau reusable pen, yang berisi cartridge insulin yang bisa diganti. Jadi, setelah dipakai, kita bisa membuang cartridge dan memasang yang baru ke pena yang sama. Meski alat bisa dipakai berulang, tetapi jarum tetap harus diganti setiap kali pemakaian untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya ada keunggulan insulin pen. Yang pertama, mudah dipakai, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua dan anak-anak. Yang kedua, memudahkan seseorang untuk memberikan dosis insulin yang lebih akurat sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mudah dibawa kemanapun. Yang keempat, ukuran jarum yang lebih kecil dan tipis sehingga mengurangi rasa sakit. Yang kelima, beberapa merek memiliki fitur memori yang bisa menjadi pengingat waktu dan dosis sebelumnya. Yang keenam, lebih memiliki dosis yang akurat dibandingkan dengan vial dan metode suntik insulin. Sebelum kita masuk ke cara penggunaan insulin, saya akan menunjukkan dua contoh insulin yang beredar di pasaran. Yang pertama ada insulin glulisin. Insulin glulisin termasuk dalam insulin long acting atau kerja panjang. Batas kadaluarsa setelah dibuka yaitu 28 hari. Yang berikut ada insulin glargin. Insulin glargin termasuk insulin rapid acting atau kerja cepat. Batas kadaluarsanya yaitu 28 hari. Sekarang masuk ke cara penggunaan insulin. Sebelum menggunakan insulin, kita harus mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun. Yang kedua, kita harus pastikan insulin sudah dikeluarkan 30 menit dari lemari es sebelum digunakan. Insulin harus digunakan pada suhu ruang. Yang berikut kita buka tutup pena insulin. Kita pastikan warna dan kejernihan insulin dan lihat batas kadaluarsa insulin pada badan pena. Yang berikut kita putar-putar pena insulin agar insulin dapat terdispersi dengan sempurna. Perhatikan jangan dikocok. Langkah yang berikutnya, lepaskan kertas pembungkus pada jarum. Pastikan jarum yang dipakai adalah jarum yang baru dan masa kadaluarsa dari jarum adalah 28 hari setelah dibuka. Kemudian pasangkan pada insulin. Pastikan tidak ada udara di dalam pena insulin dan jarum berfungsi dengan baik dengan cara kita buka dulu penutup jarumnya. Kemudian putar tombol pemilih dosis pada ujung pena 1 atau 2 unit. Kemudian tahan pena insulin dengan jarum mengarah ke atas dan tekan tombol dosis dengan benar sampai mengamati keluarnya sedikit insulin. Ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Lalu kita kembalikan tombol pemutar ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pena. Kemudian kita atur dosis sesuai anjuran dari dokter. Semisal dosisnya 10 unit, kita putar pemilih dosisnya ke 10 unit. Kemudian kita pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntik, bisa pada perut, lengan bagian atas, atau paha bagian atas. Saat penyuntikan kembali tidak boleh selalu di tempat yang sama,
tetapi harus memutar area tersebut karena akan menyebabkan lipohipertrofi. Suntikan insulin dengan cara yang pertama, misalkan disuntikan pada lengan kiri bagian atas. Usapkan kapas yang sudah diberi alkohol pada bagian yang akan disuntikan. Genggam pena dengan 4 jari dan letakkan ibu jari pada tombol dosis. Kemudian letakkan tangan kiri pada bahu tangan kanan. Kemudian segera suntikan jarum dengan cara tegak lurus pada bagian tubuh yang akan disuntik. Gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti. Biarkan jarum di tempat suntikan selama 5-10 detik untuk memastikan insulin benar-benar masuk dan mencegah insulin keluar dari tempat suntikan. Kemudian, tarik ujung jarum dari tempat penyuntikan dan usap dengan kapas yang sudah diberi alkohol. Bisa digosok atau dipijit. Kemudian, tutup jarum menggunakan penutup jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pena insulin. Selanjutnya, tutup pena insulin menggunakan penutupnya dan simpan kembali pena insulin dan cuci tangan setelah selesai menggunakan. Adalah cara penyimpanan insulin untuk insulin yang belum pernah dibuka. Simpan insulin dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah insulin dibuka dan digunakan, simpan insulin dalam suhu ruangan dan insulin juga dapat disimpan dalam kantong atau tas.